Bab 1786. Kantor Pusat Komersial Shifang. Ini adalah kota besar, dan ada tim yang berpatroli dengan senjata di dalam dan di luar kota. Ini semua adalah orang-orang dari kekuatan besar di Tiongkok. Kantor Pusat Bank Komersial Shifang telah ditempati selama 2 hari. Di alun-alun di markas, puluhan pilar batu tebal didirikan, dan orang berdarah diikat ke setiap pilar batu. Di antaranya, yang diikat di depan adalah Lu Yugang, pemilik kantor pusat Bank Komersial Shifang. Orang lain yang diikat semuanya adalah eksekutif senior Bank Komersial Shifang. Lu Yugang, beritahu aku keberadaan putrimu segera. Mungkin kamu masih punya kesempatan. Kalau tidak, aku akan membuatmu menghilang selamanya, bahkan tanpa kesempatan reinkarnasi. Di depannya, dia berkata dengan nada merendahkan. Ada beberapa lelaki tua lainnya dengan nafas yang menakutkan berdiri di samping mereka. Ada banyak orang berdiri di sekitar alun-alun, menjaga alun-alun dengan ketat. Semuanya adalah orang-orang dari kekuatan besar di Tiongkok. Kamu bajingan, matilah. Lu Yugang memandangi orang-orang kuat dari negara ilahi dunia tengah di depannya, matanya penuh dengan api yang berkobar. 2 hari yang lalu, orang-orang dari Tiongkok tengah ini masuk ke markas perusahaan perdagangan Shifang dan membantai banyak orang di perusahaan perdagangan Shifang. Dalam kekacauan itu, Lu Yugang meminta Lu Dandan untuk mengambil semua properti di perbendaharaan Bank Komersial Shifang, dan menggunakan formasi teleportasi yang Ye Yunfei bantu atur sebelumnya untuk berteleportasi menjauh dari markas dan lolos secara kebetulan. Lu Yugang memimpin sekelompok pejabat tinggi untuk melindungi markas, tetapi mereka semua ditangkap, diikat di alun-alun ini, dan disiksa. Orang-orang kuat di Tiongkok tengah tahu bahwa perusahaan perdagangan Shifang adalah kekuatan terkaya di kehancuran timur, dan mengira mereka dapat menghasilkan banyak uang dengan menyerang markas besar perusahaan perdagangan Shifang, tetapi menemukan bahwa rumah harta karun perusahaan perdagangan Shifang telah dikosongkan. Pada akhirnya, orang-orang kuat dari dunia tengah Shenzhou memaksa keluar dari mulut tingkat tinggi bahwa sebagian besar properti perusahaan perdagangan Shifang telah diambil oleh putri Lu Yugang, jadi mereka segera mengirim pasukan untuk memburu dan membunuh Lu Dandan di mana-mana di Wastelen Timur. Ini benar-benar bersulang, dan jika kamu tidak memakannya, kamu harus makan anggur yang enak. Tetapi bahkan jika kamu tidak mengatakannya, putrimu pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari tangan kami. Saat itu, kita akan memiliki uang dan kekayaan. Kudengar putrimu terlihat seperti itu benar, hehe, wanita bermartabat dari perusahaan perdagangan Donghuang Shifang akan menjadi budak kami dan melayani kami dengan patuh. Pria tua lainnya mencibir jahat. Bajingan, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut putriku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Lu Yugang selalu menganggap putrinya sebagai biji matanya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain berbicara tentang putrinya seperti itu, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Aku ingin memindahkan tidak hanya satu rambut putrimu, tetapi semua rambut di seluruh tubuh, dan aku akan bergerak di depan wajahmu. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Pukul aku dengan keras. Wajah lelaki tua itu tenggelam dan dia berteriak. Segera, sekelompok orang kuat menyerbu ke alun-alun dengan cambuk berduri panjang di tangan mereka, dan memukuli para eksekutif senior Bank Komersial Shifang yang diikat ke pilar batu. Termasuk Lu Yugang, kekuatan para eksekutif senior Bank Komersial Shifang ini semuanya telah disegel, dan mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Pada saat ini, seekor kura-kura besar tiba-tiba muncul di atas markas. Perusahaan perdagangan Shifang. Benar saja, sesuatu terjadi pada perusahaan perdagangan Shifang. Saya harap bocah Lu Yugang itu baik-baik saja, jika tidak, perjalanan saya akan sia-sia. Suamui melihat ke kota di bawah dan menggelengkan kepalanya. Kura-kura besar. Pada saat ini, banyak orang yang berpatroli di dalam dan luar kota menemukan seekor kura-kura di langit, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Naik dan lihat. Segera, banyak prajurit naik ke udara dan bergegas menuju kura-kura hitam. Apa yang kamu lakukan di sini? Seseorang bertanya pada Suan Gui. Aku di sini untuk membunuhmu bajingan. Jawab Suan Gui dengan marah. Begitu kata-kata itu jatuh, ekor kura-kura yang tebal menyapu seperti kilat, cepat dan kuat, mengguncang ruang dengan keras. Kemanapun ekor kura-kura pergi, ia mencambuk orang-orang dari dunia tengah Cina dan menerbangkan mereka jauh. Booming, kura-kura hitam melepaskan tekanan energi yang mengepul, mengguncang kota di bawah, dan beberapa orang yang lemah tumbang di tanah. Hei,
ternyata bocah Lu Yugang itu masih hidup. Pada saat ini, Suan Wei tiba-tiba merasakan aura Lu Yugang, dan mau tidak mau merasa bahagia. Saat ini, berani, seekor kura-kura monster berani menantang keagungan negara ilahi dunia tengah kita. Petik 2, serangkaian sosok ganas melayang ke langit, mengelilingi kura-kura misterius itu. Ini semua adalah master dari Middle Earth China, yang terkuat adalah 2 master tingkat bintang, yang lain memiliki habitat perampokan, penciptaan asal dan kekacauan, dan masing-masing dari mereka dapat menjadi master untuk menekan satu sisi di dunia. Hutan belantara timur sekarang begitu banyak yang datang sekaligus, tidak heran jika kantor pusat BAM umum Sifang dibobol dalam waktu singkat. Keagungan omong kosong apa yang dimiliki oleh Middle Earth China? Saat itu, orang-orang yang disebut kuat di Middle Earth China akan datang ke Eastern Westland untuk menyembah faksi Ziwei kita. Suan Wei cemberut, menunjukkan ekspresi menghina. Apakah kamu dari faksi Ziwei? Orang-orang kuat dari Middle Earth China itu terkejut sesaat. Itu benar, kura-kura tua, aku milik Sekte Ziwei. Aku di sini untuk mengajari kalian dari Middle Earth China. Jawab Suan Wei. Sekte Ziwei Anda telah dikepung oleh pasukan berat dan akan binasa. Apa yang Anda lakukan di sini, kura-kura iblis? Apakah Anda mengirim diri Anda sendiri ke kematian Anda? Kata seorang master dari Tribulation Life Realm sambil mencibir. Karena kura-kura hitam memiliki metode kungfu bernapas kura-kura dalam budidayanya, orang-orang kuat dari dunia tengah Tiongkok ini sama sekali tidak dapat merasakan kekuatan sebenarnya dari kura-kura hitam. Di mata mereka, tidak peduli seberapa kuat kura-kura monster kecil itu, ia memiliki batasnya. Dikelilingi oleh tentara yang berat, kamu terlalu banyak berpikir. Orang-orang yang mengepung faksi Ziwei semuanya sudah lama terbunuh, dan tidak ada dari mereka yang melarikan diri. Aku datang dari markas faksi Ziwei. Aku datang ke sini bukan untuk mati, tetapi untuk membunuhmu. Kata Suan Wei dengan senyum tipis. Omong kosong, tuan yang mengelilingi faksi Ziwei memiliki 6 alam Niansing dan 9 alam Jiseng. Berurusan dengan faksi Ziwei kecil seperti membunuh ayam dengan palu godam, dan itu akan dihancurkan dengan jentikan jari. Pria itu segera berteriak, tampaknya kepala kura-kura iblis ini sedikit tidak normal, tampar saja sampai mati, jangan buang waktu kita. Seorang lelaki tua lainnya menggelengkan kepalanya dan mencibir. Di benak pusat kekuatan Middle Earth Senzu ini, belum lagi 6 alam membaca bintang, 1 alam membaca bintang sudah cukup untuk menghancurkan faksi Ziwei. Mereka mengira kura-kura iblis di depan mereka, pasti berbicara omong kosong. Pergi ke neraka. Seorang master dari Tribulation Life Realm menamparkan kura-kura hitam dengan telapak tangan, dan cetakan telapak tangan besar muncul, berguling ke arah kura-kura hitam seperti gunung dewa. Untuk seorang master di alam kesengsaraan kehidupan, untuk para pejuang kehancuran timur, gerakan acak akan memiliki efek yang menakutkan seperti malapetaka. Tampar aku sampai mati dengan 1 telapak tangan. Apa menurutmu aku mudah diganggu, Gui tua? Suan Wei sedikit marah. Boom! Cangkang kura-kura besar di punggung kura-kura hitam tiba-tiba naik ke udara, terus membesar, menutupi area langit yang luas dalam sekejap mata, dan menekan lelaki tua yang bergerak. Kekuatan iblis yang sangat menakutkan dilepaskan dari cangkang kura-kura, berubah menjadi badai energi, mengisi ruang antara langit dan bumi. Merasakan kekuatan monster mengerikan yang dilepaskan oleh kura-kura hitam, pembangkit tenaga listrik di sekitar negara ilahi dunia tengah semuanya diam-diam terkejut. Oke. Aku akan menguji seberapa mampu kamu sebagai kura-kura iblis. Pria tua yang bergerak itu meraung marah. Ledakan, cangkang kura-kura besar bertabrakan dengan tangan besar lelaki tua itu. Waktu seakan berhenti sejenak. Saat berikutnya, tangan besar lelaki tua itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi awan kabut darah, lalu lengannya juga hancur. Cangkang kura-kura seberat gunung suci, dan terbanting ke depan, langsung menghancurkan tubuh lelaki tua itu menjadi awan kabut darah. Kura-kura misterius ini adalah binatang penjaga dari Sekte Ziwei kuno, yang pernah mengejutkan seluruh benua Hongmeng, jadi kekuatan aslinya secara alami sangat kuat. Bagaimana mungkin, seekor kura-kura monster di hutan belantara timur dapat membunuh tuan kita dari habitat kesengsaraan di dunia tengah Cina? Bukankah itu berarti bahwa hutan belantara timur hanyalah tempat terpencil dan terbelakang dengan kekuatan yang lemah? Semua orang kuat di dunia tengah China sedikit bingung. Senior Suan Wei benar-benar kuat dan mendominasi. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba muncul di samping Suan Wei. Itu Ye Yunfei.
ternyata kamu yang kembali. Kamu terlalu merepotkan, tapi kamu telah menyebabkan begitu banyak masalah hanya dengan pergi ke dunia tengah China. Kamu adalah pembuat onar alami. Petik 2. Suamui melirik Ye Yunfei, berkata tanpa daya. Bab 1787. Tidak mungkin, aku memang menyebabkan banyak masalah, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Banyak orang telah terlibat. Pada saat ini, kekuatan jiwa Ye Yunfei telah dengan jelas memahami situasi di kantor pusat Bank Komersial Sifang, dan mengetahui bahwa Bank Komersial Sifang telah membunuh banyak orang kali ini. Wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Kemudian, Ye Yunfei melirik tentara dan kuda dari Middle Earth China di sekitarnya, penuh dengan niat membunuh. Kamu adalah Su Fei. Akhirnya, orang-orang kuat dari Middle Earth China itu mengenali Ye Yunfei, dan seorang lelaki tua menunjuk ke arah Ye Yunfei dan berteriak kaget. Su Fei kembali ke hutan belantara timur. Setelah mengenali Ye Yunfei, mata para ahli di Tiongkok dan Tiongkok semuanya tertuju pada Ye Yunfei. Ketika Ye Yunfei masih di Tianwaitian, orang-orang dari Middle Earth dan Shenzhou ini telah berangkat ke Wastelen Timur, jadi mereka belum pernah mendengar Ye Yunfei seorang diri memenggal 20 Niansing Realm dan menakut-nakuti 5 materi Broken Star Realm. Sebelum pergi ke dataran tinggi yang kacau, meskipun Ye Yunfei memenggal kepala Master Alam Niansing dari makam Tianyu, makam Tianyu tidak mempublikasikannya ke dunia luar, jadi orang-orang kuat dari dunia tengah Tiongkok ini tidak mengetahui kekuatan Ye Yunfei yang sebenarnya. Terutama kedua master di dunia bintang itu sama sekali tidak menganggap serius Ye Yunfei. Para penguasa Tribulation Habitat itu juga menatap Ye Yunfei dengan mata dingin, dan bergerak diam-diam untuk mengelilingi Ye Yunfei, menghalangi rute pelarian Ye Yunfei. Itu benar, aku kembali ke Eastern Wastelen. Jadi, hari kiamatmu ada di sini. Ye Yunfei menatap orang-orang di Middle Earth China dengan tatapan membunuh. Su Fei, tidakkah kamu berani keluar sambil bersembunyi di langit? Tanpa diduga, kamu melarikan diri kembali ke hutan belantara timur dengan diam-diam. Sangat bagus, ini disebut menginjak sepatu besi dan tidak menemukan tempat untuk menemukannya. Itu tidak, T mengambil banyak usaha untuk sampai ke sini. Ikat tangan Anda dengan patuh. Petik 2. Seorang lelaki tua jangkung dan kurus menatap Ye Yunfei dengan tajam, dan berkata sambil mencibir. Orang tua ini memiliki kekuatan tingkat menengah alam bintang. Penatua Meng, kamu berurusan dengan kura-kura monster itu, dan aku akan menangkap Su Fei. Petik 2. Pria tua jangkung dan kurus itu berkata kepada master pembaca bintang lainnya. Tetap di sekitar dan cegah mereka melarikan diri. Terutama Su Fei, dia tidak boleh dibiarkan melarikan diri kali ini. Petik 2. Pria tua jangkung dan kurus itu berkata kepada orang lain di sekitarnya. Segera, dua penguasa alam bintang masing-masing mendekati Ye Yunfei dan Suamui. Tampaknya Anda tidak lagi takut pada penguasa alam bintang, jadi mari kita lakukan itu bersama-sama. Petik 2. Suan Bui melirik Ye Yunfei. Melihat Ye Yunfei begitu tenang, dia langsung tahu bahwa Ye Yunfei pasti memiliki kekuatan untuk menghadapi penguasa dunia bintang. Petik 2. Peran seperti ini, kita tidak perlu melakukannya sendiri. Ayo pergi dan temui Lu Xingzu dan yang lainnya. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Setelah berbicara, dia berjalan menuju kota di bawah. Wah, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Tidak ada kesempatan. Petik 2. Melihat tindakan Ye Yunfei, lelaki tua jangkung dan kurus itu berteriak tajam, mengulurkan tangan besar dan meraih Ye Yunfei. Fiu. Klon darah muncul di sebelah Ye Yunfei, memancarkan kabut darah, memegang pisau panjang berdarah, menebas yang tinggi dan lelaki tua kurus dengan pisau. Lengan lelaki tua yang tinggi dan kurus itu dipotong menjadi dua, dan kemudian tubuhnya juga dipotong menjadi dua, dan dia mati secara tragis di tempat. Klon darah sudah bisa bertarung melawan penguasa bintang yang rusak, dan berurusan dengan pikiran secara alami sangat mudah di tengah alam bintang. Bagaimana mungkin? Petik 2. Pakar membaca bintang lainnya dan orang-orang lain dari Middle Earth China di sekitar mereka begitu ketakutan hingga rasa merinding merembes ke punggung mereka. Itu benar, tiruanmu ini dapat membunuh alam Niansing dalam hitungan detik. Suamui juga sedikit terkejut, dan berkata dengan ramah. Dia tahu sebelumnya bahwa Ye Yunfei memiliki kembaran seperti itu. Boom! Avatar Blood Rage memegang pisau panjang berwarna darah dan bergegas menuju master level bintang lainnya. Kabut darah yang kuat menyebar, dan ruang ini benar-benar berubah menjadi dunia berwarna darah.
Merasakan aura aneh dari klon darah, Master Pembaca Bintang merasakan rambutnya berdiri tegak, dan mundur dengan keras. Dia ingin menjauh dari klon darah, tetapi klon darah jauh lebih cepat darinya, dan menyusulnya dalam sekejap, dan disayat dengan pisau. Apakah aku masih akan takut pada monstermu? Mari kita naik bersama dan membunuhnya. Petik 2. Master Pembacaan Bintang ketakutan, mengorbankan segel emas besar, dan menekannya ke arah klon vampir. Orang-orang kuat lainnya di sekitarnya dari Middle Earth Senzu juga mengorbankan senjata sihir mereka, atau menggunakan semua jenis gerakan besar pengetahuan untuk menyerang avatar vampir. Dengan pikiran, Ye Yunfei mengirim banyak orang keluar dari menara hantu. Ada 4-5 ribu orang. Lebih dari 2.000 dari mereka adalah budak Ye Yunfei. Ada 2 atau 3 ribu anggota Disa. Seorang lelaki tua dengan aura sedalam laut berdiri di depan Ye Yunfei. Itu adalah Penatua Zhu yang membunuh di darat, penguasa alam bintang patah. Penatua Zhu, bunuh semua orang yang masuk dan keluar dari kota ini dari Tiongkok, dan jangan biarkan satupun dari mereka melarikan diri. Kata Ye Yunfei kepada Penatua Zhu. Oke, Tuan Zhu, jangan khawatir, mereka tidak akan melarikan diri. Penatua Zhu mengangguk. Saat berikutnya, Penatua Zhu memimpin semua anggota pembunuh bumi untuk menghilang keluar angkasa pada saat yang sama, dan mulai berburu dan membunuh mereka yang datang dari Tiongkok dunia tengah. Lebih dari 2.000 budak di bawah Ye Yunfei juga bergegas keluar dan mulai membunuh. Budak-budak di bawah Ye Yunfei ini memiliki Dao Yuan Realm, Hun Yuan Realm, dan Yuan Yuan Realm. Dan kebanyakan dari mereka adalah Primal Chaos Realm dan Primordial Creation Realm. Ye Yunfei telah mengajari para budak ini beberapa formasi pertempuran yang kuat. Biarkan mereka berlatih siang dan malam di menara hantu. Mereka sudah sangat mahir dan dapat menampilkan kekuatan yang menakutkan. Senior Suamui, ayo pergi dan temui Lu Xingzu dan yang lainnya. Kata Ye Yunfei kepada Suamui, dan berjalan ke markas perusahaan perdagangan Xifang. Sangat bagus. Semakin banyak kamu mengacau, semakin baik. Suamui sedikit terkejut saat melihat anggota dan budak dari pembunuh tanah, dan memuji mereka lagi dan lagi. Saat berikutnya, jeritan mulai bergema dari dalam dan luar kota. Mereka yang datang dari Middle Earth China dibantai dengan cepat dan jatuh berkelompok. Su Fei, tunggu saja, kekuatan besar di Tiongkok Tengah tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ahli membaca bintang itu dipotong oleh klon darah setelah beberapa pukulan, dan dia berteriak dengan sedih. Engah. Klon ras darah memotong kepalanya menjadi 2 dengan pisau backhand. Lari. Melihat avatar ras darah membunuh 2 penguasa alam bintang, penguasa alam perampokan di sekitarnya sangat ketakutan sehingga kaki dan kaki mereka menjadi lemah, dan mereka berbalik dan melarikan diri. Namun, kecepatan klon darah terlalu cepat, berubah menjadi seberkas darah dan saling mengejar, membunuh mereka semua dalam sekejap mata. Panggilan, avatar, vampir menyedot dengan keras, menyedot semua esensi asli dan darah yang tersebar di dunia, dan menelannya dalam satu tegukan. Pada saat ini, Ye Yunfei dan Xuan Gui telah tiba di alun-alun besar tempat Lu Yugang dan eksekutif senior bank komersial Xifang lainnya diikat. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, energi yang kuat menyelimuti seluruh alun-alun dalam sekejap. Rantai besi pada Lu Yugang dan yang lainnya terus hancur, dan pada saat yang sama basis kultivasi mereka yang tersegel langsung terbuka. Elf Xingzu, maafkan aku, tapi aku telah membawa masalah pada perusahaan dagang Xifangmu. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu membalas dendam, kata Ye Yunfei dengan suara minta maaf. Semuanya, minum pil ini dulu, agar lukamu cepat pulih. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan sejumlah besar pil beterbangan, mendarat di depan Lu Yugang dan yang lainnya. Su Fei, cepat selamatkan Dandan, dia dalam bahaya, Lu Yugang berkata dengan cemas. Ketika dia melihat Ye Yunfei, hal pertama yang dia pikirkan adalah keselamatan putrinya. Bab 1788. Bagaimana kabar Nona Lu? Ye Yunfei bertanya. Dandan sedang diburu, dan akan ada bahaya kapan saja. Lu Yugang memberitahu Ye Yunfei bahwa dia membiarkan Lu Dandan melarikan diri dari markas dengan sebagian besar properti Xifang dan sekarang diburu di mana-mana. Oke, aku akan segera menyelamatkan Nona Lu. Ye Yunfei mengangguk. Lu Dandan adalah gadis yang lembut. Begitu dia jatuh ke tangan orang-orang di Tiongkok, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tuan Muda Su, bunuh semua orang dari Tiongkok. Pada saat ini, Penatua Zhu datang bersama anggota budak Disa dan Ye Yunfei. Kirim semua orang segera untuk mencari Nona Lu di Donghuang.
Ye Yunfei melambaikan tangannya, meniru penampilan dan aura Lu Dandan, dan memanggil semua orang secara terpisah, berkata dengan suara yang dalam. Oke, aku akan segera membawa seseorang untuk mencarinya. Penatua Zhu mengangguk dan berkata. Kemudian, dengan lambaian tangannya, Penatua Zhu membawa anggota Disa dan budak Ye Yunfei dan berangkat untuk mencari seseorang. Disa awalnya adalah organisasi pembunuh, tidak hanya pandai membunuh, tetapi juga pandai melacak dan menemukan target, dan memiliki semua jenis rahasia perburuan orang yang cerdas. Dengan pemikiran Ye Yunfei, ribuan naga bumi bergegas keluar dari menara hantu, masuk ke bawah tanah, bergegas ke segala arah, dan pergi ke berbagai bagian tanah air timur untuk menemukan keberadaan Lu Dandan. Tubuh naga bumi ini semuanya memiliki tanda kekuatan jiwa Ye Yunfei yang melekat pada mereka, dan mereka dapat bertindak secara mandiri. Nak, ketika datang untuk menemukan seseorang, apakah kamu lupa pasukan Zerku? Pada saat ini, ulat naga bertanduk emas tiba-tiba muncul di samping Ye Yunfei dan berkata, Ulat naga bertanduk emas, apakah kamu berhasil menembus garis keturunan? Ye Yunfei bertanya dengan heran ketika dia melihat ulat naga bertanduk emas. Di Tianwei Tian, setelah Ye Yunfei menghancurkan altar teleportasi yang mengarah ke alam iblis, dia memperoleh lebih dari 6.000 kristal kekosongan kekacauan, yang dia bagikan dengan ulat naga tanduk emas, masing-masing mengambil setengahnya. Setelah mendapatkan Chaos Void Crystal, ulat naga tanduk emas telah memurnikan dan menyerapnya di menara hantu untuk sementara waktu, dan sekarang tiba-tiba muncul, menandakan bahwa ia mungkin telah berhasil menembus. Tentu saja aku membuat terobosan. Terus terang, kemampuanku saat ini untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa tidak sebanding dengan milikmu. Ulat naga bertanduk emas berkata dengan bangga. Oke, berhenti bicara omong kosong, bagaimana dengan ini? Aku akan mengambil pasukan Zerku dan berangkat untuk menemukan cinta lamamu. Pasukan Zerku memiliki ratusan ribu anggota, dan mudah untuk menemukan seseorang. Kata tanduk emas Long Chang. Oke, ayo cari Nona Lu dulu. Tapi, jangan bicara omong kosong, apa maksudmu dengan cinta lama? Ye Yunfei mengangguk terlebih dahulu, lalu mengerutkan kening. Cinta lama berarti kekasih lama. Yah, aku akan menemukan seseorang. Ulat naga tanduk emas berkata dengan marah. Kemudian dia berteriak, dan segera, lusinan Zerg terbang keluar dari menara hantu dengan sangat kuat, padat, dan memenuhi langit dalam sekejap. Ayo pergi. Ulat sutra naga bertanduk emas itu agung dan agung, seperti seorang jenderal yang memimpin pasukan untuk bertarung. Dia memberi perintah dan mulai berangkat dengan pasukan ratusan ribu Zerg. Tentu saja, ulat sutra naga bertanduk emas membiarkan puluhan pasukan Zerg berpisah. Tiba-tiba, di seluruh pegunungan dan dataran, semut setan, nyamuk setan, dan ngengat setan terbang ke arah yang berbeda. Kemudian, Ye Yunfei juga mengirimkan 8 monyet yin terbang dan ular emas Liulang Jun, dan meminta mereka berpisah. Untuk menemukan Lu Dandan, monyet yin terbang berkepala 8 dan ular emas Liulang keduanya bagus dalam kecepatan, dan mereka berubah menjadi titik cahaya dalam sekejap mata, menghilang ke langit yang jauh. Lu Xingsu, jangan khawatir, Nona Lu akan segera ditemukan. Ye Yunfei berbalik dan berkata pada Lu Yugang. Sebagian besar orang perusahaan perdagangan Sifang kita di penjara langit. Aku akan membebaskan mereka sekarang dan membiarkan semua orang pergi mencari Dandan bersama. Lu Yugang berpikir sejenak dan berkata, baginya, hal terpenting saat ini adalah menemukan putrinya secepat mungkin. Segera, Lu Yugang memimpin puluhan pejabat tinggi, dan membebaskan semua orang dari perusahaan perdagangan Sifang yang dipenjara di penjara langit. Ye Yunfei mendistribusikan sejumlah besar ramuan penyembuhan, memungkinkan semua orang yang terluka di perusahaan perdagangan Sifang pulih dengan cepat. Kemudian, di bawah pengaturan Lu Yugang, sebagian besar orang perusahaan perdagangan Sifang meninggalkan markas dan pergi mencari Lu Dandan. Lu Xingsu, Anda mengirim beberapa orang untuk memberitahu semua anggota pasukan Tianxuan, terutama pasukan kuno yang telah kembali ke Pertapa, dan meminta mereka mengirim orang untuk membantu menemukan Nona Lu. Juga, selidiki orang-orang dari dunia tengah keadaan ilahi. Di mana mereka sekarang? Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata kepada Lu Yugang. Untuk menghadapi tentara dunia mayat, Ye Yunfei pernah memanggil 12 pasukan kuno yang telah pensiun untuk pergi bergabung dengan tentara Tianxuan untuk menangani tentara dunia mayat bersama. Disa adalah salah satu kekuatan kuno saat itu. Itu juga termasuk King Fengguan, Klan Gu, Klan Lin,
klan Dixin dan kekuatan besar lainnya yang terkenal di zaman kuno. Setelah mengalahkan pasukan dunia mayat, selain membunuh bumi, 11 pasukan kuno lainnya memilih untuk mundur lagi. Oleh karena itu, Ye memperkirakan akan sulit bagi orang-orang dari kekuatan besar di Tiongkok untuk menemukan ke-11 kekuatan kuno ini. Pada saat ini, inilah saatnya kekuatan ini keluar untuk membantu. Baik, Lu Yugam mengangguk, dan segera mengirim seseorang untuk melakukannya. Aku akan kembali ke markas faksi Ziwei sekarang, dan membicarakannya dengan Kepala Liu, biarkan dia juga mengirim beberapa orang untuk membantu menemukan Nona Lu. Xuan Gui berkata, kepada Ye Yunfei melihat bahwa perusahaan perdagangan Xifang aman dan tidak perlu tinggal di sini. Setelah selesai berbicara, Xuan Gui melayang ke langit dan pergi dalam sekejap. Senior Xuan Gui adalah salah satu master top di benua Hongmeng saat itu. Kekuatannya di puncak kira-kira setara dengan penyelesaian realem bintang patah. Tapi bagaimanapun, dia telah mengalami trauma untuk waktu yang lama. Meskipun cedera fisiknya telah sembuh sekarang, tetapi kekuatannya belum kembali ke kondisi puncak, dan sekarang dia kira-kira setara dengan Master Realem bintang patah tingkat menengah. Namun, dia akan terus pulih, dan akhirnya kekuatannya akan mencapai kondisi puncak tahun. Ye Yunfei mengalihkan pandangan Xuan Gui, yang akan pergi, berpikir sendiri. Dengan kata lain, Sekte Ziwei saat ini sudah memiliki ahli realem bintang patah jangka menengah yang bertanggung jawab. Jika kekuatan besar di China dan China mengetahuinya, mereka tidak akan lagi merasa bahwa faksi Ziwei lemah. Sekte Ziwei saat ini memiliki Suamui, dekrit Kaisar Agung, dan formasi Agung Sekte Penjaga yang diturunkan dari zaman kuno. Ini juga alasan utama mengapa Ye Yunfei tidak mengkhawatirkan keamanan faksi Ziwei setelah kembali ke Donghuang, tetapi langsung datang ke markas bank komersial Xifang. Ngomong-ngomong, Su Fei, kurasa situasi saat ini dari kuil Daleyin, keluarga Murong, keluarga Ji, keluarga Meng, lembah Zidan, dan kekuatan lainnya sangat buruk. Sebaiknya kamu pergi dan melihat-lihat. Suara Xuan Gui jauh pergi, lewat kembali. Aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk dan menjawab, orang-orang dari Middle Earth China itu, bahkan tidak ingin kembali hidup-hidup. Ye Yunfei penuh dengan niat membunuh. Bab 1789, Kuil Daleyin didukung oleh Kuil Tianlong. Situasinya mungkin tidak terlalu kritis. Lebih baik aku pergi ke keluarga Murong, keluarga Meng, keluarga Ji, dan lembah Zidan untuk melihat-lihat. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan mengeluarkan kapal terbang hijau, menuju ke rumah Murong. Di sisi lain, Lu Yugam secara pribadi memimpin sekelompok ahli dari perusahaan perdagangan Xifang untuk mencari Lu Dandan. Krisis di markas bank umum Xifang telah teratasi, baginya keselamatan putrinya menjadi prioritas utama. Markas keluarga Murong. 2 hari yang lalu, markas besar keluarga Murong dibobol, dan sejumlah besar orang dari Tiongkok tengah menyerbu masuk. Untungnya, di saat kritis, kepala keluarga Murong bersembunyi di kuil leluhur bersama anggota keluarga Murong. Kuil leluhur keluarga Murong memiliki kumpulan formasi yang dibantu oleh Ye Yunfei untuk diatur sebelumnya, dan ada berbagai metode pertahanan yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Murong, sehingga kepala keluarga Murong memimpin orang-orang untuk mengandalkan leluhur, kuil, dan mereka belum menyerah sampai sekarang. Melihat dari kejauhan, saya melihat pasukan yang padat dikelilingi oleh kuil leluhur keluarga Murong, penuh dengan aura pembunuh. Kedua lelaki tua dan selusin tuan dari habitat perampokan berdiri di depan kuil leluhur keluarga Murong, mempelajari kuil yang tidak dapat mereka taklukkan bahkan setelah 2 hari penyerangan. Tanpa diduga, sebuah keluarga kecil di Donghuang memiliki warisan Kendo yang begitu kuat. Setelah kita menerobos kuil ini, kita harus mendapatkan warisan Kendo dari keluarga ini. Tidak sia-sia kita menempuh perjalanan ribuan mil ke Donghuang, kata salah satu dari orang-orang tua. Kedua lelaki tua ini sama-sama penguasa dunia bintang. Setelah 2 hari penelitian, mereka menemukan bahwa kuil ini berisi warisan ilmu pedang yang sangat mendominasi. Setiap kali mereka akan menyerang, cahaya pedang yang menakutkan akan keluar dari kuil, membunuh banyak prajurit dari negara bagian dunia tengah. Semuanya, ayo bergerak bersama. Kita datang ke tempat kecil terpencil ini dari China Tengah. Jika kita bahkan tidak bisa masuk ke aula leluhur keluarga kecil, jika kita menyebarkan berita, itu mungkin akan menjadi lelucon. Setelah penyerangan, kami akan membagikan warisan Kendo keluarga, dan semua orang akan mendapat bagian. Petik 2. Salah satu lelaki tua itu berkata dengan suara yang dalam. Oke,
biarkan semuanya keluar bersama, kali ini kita harus menyerang apapun yang terjadi. Petik 2. Orang-orang di sekitar mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, dan mereka semua disegarkan, terutama para penguasa malapetaka itu. Mereka sedikit takut bahwa kedua penguasa alam berbintang ini akan memonopoli warisan Kendo keluarga. Sekarang setiap orang memiliki bagian, hati mereka semua sedikit bersemangat. Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk masuk. Juga, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat kecil ini. Petik 2. Pada saat ini, tiba-tiba, ada seorang pemuda di langit dengan tangan di belakang, mundur selangkah demi selangkah, berbicara dengan suara acuh tak acuh. Siapa? Petik 2. Semua orang mendongak, memusatkan perhatian pada pemuda itu. Dia adalah Su Fei. Saya ingat penampilan dan nafas jiwanya. Petik 2. Tiba-tiba, seorang master perampok habitat berteriak. Jawaban yang benar. Sekarang kamu bisa pergi ke neraka. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Boom! Avatar darah-darah muncul, memegang pisau panjang berwarna darah di tangannya, dan kabut darah yang mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya, langsung mengubah dunia ini menjadi dunia berwarna darah. Avatar darah-darah menampilkan kekuatan magis pengontrol darah. Dengan lambaian tangan, termasuk dua penguasa negara berbintang itu, semua orang di sekitar Middle Earth Senzu merasakan darah di tubuh mereka mulai mendidih, dan pembuluh darah mereka mengembang dengan cepat, dan kemudian pembuluh darah di tubuh mereka meledak pada orang-orang lemah itu. Aliran panah darah keluar dari pori-pori di seluruh tubuh, dan pemandangannya sangat aneh. Kemudian, avatar vampir berubah menjadi seberkas darah, mengangkat pisau di tangannya, dan membunuh puluhan orang dengan satu pisau. Kecepatan pembunuhannya sangat cepat. Orang-orang yang terkepung di sekitar kuil leluhur keluarga Murong berjatuhan dalam jumlah besar seperti jerami yang telah dipanen. Melihat situasinya tidak baik, kedua master tingkat bintang itu berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi mereka ditangkap oleh klon darah dalam sekejap, dan mereka membunuh masing-masing dengan pisau. Keduanya hanyalah master di tahap awal alam bintang, dan mereka sangat rentan terhadap kekuatan avatar ras darah saat ini. Pada saat yang sama, di aula leluhur keluarga Murong, kepala keluarga Murong sedang berdiskusi dengan anggota senior keluarga bagaimana menghadapi krisis yang akan segera terjadi. Karena beberapa formasi isolasi telah diaktifkan di luar kuil leluhur, keluarga Murong tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar untuk sementara waktu. Semua anggota keluarga Murong ketakutan. 2 hari yang lalu, tepat setelah pertempuran dimulai, banyak anggota keluarga Murong yang terbunuh. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Adegan pertempuran yang tragis membuat keluarga Murong masih ketakutan. Ayah, apakah sesuatu akan terjadi pada Su Fei? Orang-orang di luar Middle Earth China sepertinya datang kepada kita untuk berurusan dengan Su Fei. Namun, dengan kekuatannya, apapun yang terjadi, dia pasti bisa menghadapinya, itu. Mengerti, duduk di depan ayahnya, Murong Pei tiba-tiba bertanya. Dia mengkhawatirkan Su Fei selama 2 hari ini. Ngomong-ngomong, bencana untuk keluarga Murong kita ini dibawa ke kita oleh Su Fei. Mengapa kamu bahkan menyebut-nyebutnya? Seorang eksekutif senior tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Paman Wu, jika bukan karena Su Fei, keluarga Murong kita pasti sudah lama dimusnahkan oleh keluarga Meng, dan sekarang mungkin tidak ada keluarga Murong. Keluarga Murong kita pasti tidak tahu berterima kasih. Murong Pei balas segera. Su Fei menyimpan banyak beban di benaknya. Meskipun Su Fei memang bertanggung jawab atas bencana keluarga Murong kali ini, dia tidak mengeluh sama sekali di benaknya. Sebaliknya, dia selalu mengkhawatirkan Su Fei. Peier, tentara daratan Tiongkok di luar sangat kuat, keluarga Murong kita mungkin akan hancur kali ini, dan kamu masih berbicara untuk Su Fei. Meskipun Su Fei menyelamatkan keluarga Murong kita terakhir kali, tapi kali ini keluarga Murong kita mungkin juga mati. Dia akan binasa karena dia, lagi pula, keluarga Murong kita tidak berutang apapun padanya. Paman kelima menjawab, jelas bahwa dia memiliki banyak pendapat tentang Su Fei. Kakak kelima, jangan bicara seperti itu. Keluarga Murong kita selalu memiliki perbedaan yang jelas antara keluhan dan keluhan. Setetes air akan dibalas dengan mata air. Su Fei menyelamatkan keluarga Murong kita dan menjadi dermawan keluarga kita. Kita harus jangan lupakan ini. Murong, Patriark, buka mulutmu dan katakan. Tentu saja dia mengerti apa yang dipikirkan putrinya. Oke,
aku tidak akan mengatakan apa-apa, tapi kali ini keluarga Murong kita mungkin musnah. Dengan kekuatan keluarga Murong kita pasti tidak akan menjadi lawan tentara Tiongkok. Paman kelima menghela nafas. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mengandalkan kuil leluhur. Kita bisa menyimpannya selama kita bisa. Apakah keluarga Murong kita akan binasa kali ini tergantung pada kehendak Tuhan. Patriark Murong juga berkata sambil menghela nafas. Jika Su Fei ada di sini, dia mungkin bisa mengalahkan pasukan negara dunia tengah di luar, dan membantu keluarga Murong kita bertahan dari krisis ini. Tiba-tiba, Murong Pei berkata dengan lembut, lelucon, bahkan jika Su Fei ada di sini, tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan dari orang-orang kuat dari Middle Earth China di luar. Saya kira dua lelaki tua yang memimpin mungkin adalah master legendaris tingkat bintang negara. Tanda seru, Bumi Senzu juga salah satu master top, eksistensi menakutkan yang telah mengalahkan lawan yang tak terkalahkan di seluruh benua Hongmeng. Meskipun kekuatan Su Fei bagus, dibandingkan dengan dua master dunia bintang itu, dia sama lemahnya dengan seorang semut, dan dia mungkin dipukuli dengan jari kepala bisa ditekan sampai mati. Jadi, meski Su Fei ada di sini, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya menemani keluarga Murong kita untuk mati bersama. Setelah mendengar apa yang dikatakan Murong Pei, Paman Wu tidak dapat menahannya lagi, dan membalas. Namun, pada saat ini, jangan khawatir, dengan saya di sini, keluarga Murong akan baik-baik saja, dan saya akan baik-baik saja. Mereka yang benar-benar mati adalah orang-orang dari luar Middle Earth China. Petik 2. Seorang pria muda berjalan perlahan dari luar kuil leluhur dengan tangan di belakang punggungnya. Su Fei. Saat ini, semua orang di keluarga Murong benar-benar tercengang. Mereka semua tercengang. Mereka baru saja membicarakan tentang Su Fei. Tapi Su Fei muncul di depan semua orang. Ayah, sepertinya aku pernah melihat Su Fei. Apakah saya berhalusinasi? Petik 2. Murong Pei sama sekali tidak percaya, menggosok matanya, dan bertanya kepada Patriark Murong. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya Su Fei memang tepat di depan kita. Patriark Murong terkejut sekaligus senang, dan berkata dengan senyum masam. Nona Murong Pei, Anda tidak berhalusinasi. Anda memang melihat saya, hanya saya. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Bab 1790. Tentu saja Ye Yunfei mengerti suasana hati Murong Pei, berjalan ke arahnya, dan tersenyum. Pada saat ini, Murong Pei akhirnya sadar, dan ekspresi kegembiraan muncul di matanya yang indah. Su Fei, ini benar-benar kamu di sini. Teriak Murong Pei bersemangat. Ye Yunfei membantu mengatur formasi di dalam dan di luar kuil leluhur keluarga Murong, dan Ye Yunfei juga mempraktikkan warisan kendo keluarga Murong, sehingga dia bisa masuk dengan mudah. Tuan Su, bagaimana Anda bisa masuk? Patriark Murong terkejut sekaligus bingung. Anggota keluarga Murong lainnya juga tercengang saat melihat Ye Yunfei tiba-tiba muncul. Bagian luar telah dikepung oleh pasukan negara Dewa Dunia Tengah, dan ada dua master menakutkan dari alam Niansing yang duduk di kota secara langsung. Diperkirakan tidak ada master di seluruh hutan belantara timur yang bisa keluar. Tapi sekarang Ye Yunfei tiba-tiba masuk, ini terlalu mengejutkan. Benar, Tuan Su, bagaimana Anda bisa masuk? Beberapa anggota keluarga Murong berpangkat tinggi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ini sangat sederhana. Aku membunuh semua orang di luar, lalu masuk. Ye Yunfei tertawa. Bagaimana mungkin? Orang-orang di luar itu semuanya dari Tiongkok Tengah, dan ada dua pembangkit tenaga tingkat bintang. Su Fei, bagaimana kamu bisa membunuh mereka dengan kekuatanmu? Tidak mungkin. Su Fei, metode apa yang kamu gunakan untuk masuk? Su Fei, keluarga Murong kami mengalami bencana karena kamu kali ini. Tolong beritahu kami bagaimana kamu bisa masuk. Paman kelima mempertanyakan, sama sekali tidak mempercayai kata-kata Ye Yunfei. Bagaimana dengan orang-orang dari Middle Earth China, dan bagaimana dengan penguasa alam bintang? Mereka tidak terkalahkan. Cara saya masuk adalah untuk membunuh mereka, dan kemudian masuk langsung. Jika Anda tidak percaya, keluar lihat saja di luar. Ye Yunfei melirik paman kelima, tapi dia tidak marah. Bagaimanapun juga, bencana keluarga Murong kali ini memang disebabkan olehnya. Su Fei, apakah yang kamu katakan benar? Apakah kamu membunuh orang-orang dari Tiongkok Tengah itu? Tanya Murong Pei. Tentu saja itu benar. Patriark Murong, ayo pergi.
Keluarga Murong aman sekarang. Ye Yunfei mengangguk. Setelah berbicara, Ye Yunfei berbalik dan berjalan keluar. Patriark, anggota senior keluarga Murong semua memandang Patriark Murong dengan mata bertanya. Aku percaya pada Su Fei. Su Fei, tunggu aku. Murong Pei segera mengikuti Ye Yunfei. Ayo pergi, ayo keluar. Su Fei tidak akan membohongi kita, kata Patriark Murong, lalu berjalan keluar dari kuil leluhur bersama anggota keluarga Murong. Di sekitar puncak gunung tempat kuil leluhur keluarga Murong berada, mayat berserakan di seluruh lapangan, darah mengalir seperti sungai, dan tidak ada lagi yang hidup. Semua orang di Middle Earth China sudah mati. Ayah, orang-orang dari Tiongkok Tengah itu benar-benar terbunuh. Su Fei tidak membohongi kami. Murong Pei terkejut dan senang. Bagus, keluarga Murong kita terselamatkan. Klan lainnya juga sangat bersemangat. Tuan Muda Su, apakah Anda membunuh orang-orang ini? Apakah kedua Tuan Dunia Bintang itu juga mati? Keluarga Murong bertanya dengan hati-hati. Itu benar, aku membunuh mereka semua. Dua master yang membaca bintang juga mati. Ye Yunfei mengangguk, mendesis. Anggota keluarga Murong di sekitarnya tidak bisa menahan terengah-engah ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Ada dua master yang membaca bintang dan mati di sini. Jika berita seperti itu menyebar, tidak hanya Dong Huang, tetapi juga seluruh benua Hong akan menjadi sensasi. Patriark Murong, ini adalah pil penyembuh, biarkan klan yang terluka itu mengambilnya. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan lusinan botol batu giok terbang keluar dan mendarat di depan Patriark Murong. Patriark, Mes, Murong Pei, saya masih memiliki masalah mendesak. Krisis keluarga Murong telah diselesaikan. Jangan khawatir. Petik 2. Setelah Ye Yunfei selesai berbicara, sosoknya berkedip dan dia pergi dalam sekejap. Ye Yunfei sedang terburu-buru untuk pergi ke kuil Daliyin, keluarga Meng, keluarga Ji, lembah Zidan dan pasukan lainnya. Ye Yunfei berpendapat bahwa situasi pasukan ini mirip dengan keluarga Murong. Jika dia terlambat, konsekuensinya akan menjadi bencana. Su Fei, kemana kamu pergi? Teriak Murong Pei sedikit enggan. Tuan Su, saya salah sebelumnya, saya minta maaf kepada Anda. Paman kelima dari keluarga Murong merasa tersipu saat ini, dia memikirkan apa yang dia katakan di kuil leluhur sebelumnya, dan sangat menyesalinya. Dan ketika dia berpikir bahwa bahkan Master Nian Xingjing mati di tangan Ye Yunfei, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya menggigil. Nona Murong Pei, saya sedang terburu-buru. Anda bisa pergi ke faksi Ziwei untuk menemui saya nanti. Paman Wu, jangan minta maaf, saya mengerti perasaan Anda. Petik 2. Sebuah kata datang dari kejauhan, dan kemudian sosok Ye Yunfei muncul, menghilang ke kejauhan ujung langit. Markas Meng. 2 hari yang lalu, sekelompok orang dari Tiongkok Tengah tiba-tiba datang, menyerbu markas keluarga Meng, menangkap semua anggota keluarga Meng, dan memenjarakan mereka. Hampir sepertiga anggota keluarga Meng tewas. Alasan mengapa 2/3 suku yang tersisa selamat adalah karena orang-orang dari Middle Earth China berencana untuk mengambil kembali keluarga Meng sebagai budak, atau mengirim mereka ke beberapa daerah pertambangan yang sulit untuk ditambang. Sekarang di markas keluarga Meng, semua orang dari kekuatan besar di Tiongkok. Benar saja, markas keluarga Meng juga telah dilanggar. Sepertinya ada banyak korban jiwa. Petik 2. Ye Yunfei datang ke langit di atas markas keluarga Meng, melihat situasi di bawah, matanya sedikit dingin. Rumah Meng paling dekat dengan rumah Murong, jadi Ye Yunfei datang ke rumah Meng lebih dulu. Boom! Klon vampir bergegas turun dan mulai membunuh. Jeritan terus terdengar. Tuan, ayo pergi ke penjara untuk menyelamatkan orang. Hum Yao, Huang Chang dan Ice Demon muncul bersamaan dan bergegas ke penjara keluarga Meng. Lari, kekuatan manusia darah itu terlalu menakutkan. Penatua Wu dipotong menjadi 2 bagian olehnya. Petik 2. Pada saat ini, 4 atau 5 penguasa alam kesengsaraan kehidupan membubung ke langit, ingin melarikan diri jauh. Ledakan, sebuah tangan besar melintasi langit, membesar terus-menerus, dan menutupi langit dalam sekejap, menggenggam tuan dari habitat bencana ini di telapak tangan mereka. Ye Yunfei yang bergerak. Puff! Ye Yunfei mengepalkan telapak tangannya, mengguncang para penguasa alam kesusahan menjadi kabut darah. Setelah beberapa saat, di dalam dan di luar markas keluarga Meng, semua orang dari Middle Earth China terbunuh, dan tidak ada yang lolos.
Ye Yunfei meninggalkan setumpuk pil, menjelaskan beberapa kata, mengeluarkan kapal terbang hijau, dan terbang dalam sekejap. Ji Cheng, keluarga Ji adalah salah satu kekuatan besar di hutan belantara timur, dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Namun 2 hari yang lalu, sejumlah besar orang dari dunia tengah Tiongkok tiba-tiba jatuh dari langit dan memasuki markas besar Ji keluarga. Pada saat yang kritis, kedua leluhur keluarga Ji keluar dari ruang rahasia dan bergabung untuk membuka portal luar angkasa jauh di dalam tanah leluhur keluarga Ji. Ternyata ada dunia kecil jauh di dalam tanah leluhur keluarga Ji, dan aura di dunia kecil itu sangat kuat, yang merupakan salah satu warisan keluarga Ji. 2 patriark dari keluarga Ji, patriark dari keluarga Ji, dan lebih dari selusin pemimpin tingkat tinggi memimpin sekelompok elit, mati-matian melindungi semua orang dan melarikan diri ke dunia kecil. Pada akhirnya, 2 leluhur keluarga Ji tewas dalam pertempuran, dan patriark keluarga Ji, lebih dari selusin pejabat tinggi, dan sekitar sepertiga dari klan ditangkap. Anggota klan lainnya berhasil melarikan diri ke dunia kecil. Orang-orang dari Tiongkok Tengah mengikat patriark keluarga Ji, lebih dari selusin pejabat tinggi, dan anggota keluarga Ji lainnya yang ditangkap ke portal luar angkasa dunia kecil, memaksa mereka untuk membuka portal dunia kecil. Patriark keluarga Ji dan pejabat tinggi yang ditangkap secara alami menolak untuk membuka pintu ke dunia kecil. Mereka mengerti bahwa jika mereka membuka pintu ke dunia kecil ini, seluruh keluarga Ji akan musnah dan benar-benar binasa. Terlebih lagi, hanya 2 leluhur yang tahu cara membuka portal dunia kecil itu dari luar. Portal dunia kecil ini sangat aneh, kamu bisa keluar dengan santai dari dalam, tapi kamu tidak bisa masuk dari luar. Karena marah, orang-orang dari Tiongkok Tengah itu mengikat semua anggota keluarga Ji yang ditangkap di luar gerbang dunia kecil itu, membunuh orang setiap hari. Dengar, keluarga Ji di dalam, kami tidak memiliki kesabaran untuk bermain denganmu lagi. Hari ini adalah kesempatan terakhirmu. Semua orang di dunia kecil keluar, jika tidak, kamu memiliki seorang patriark, 8 penatua, dan selusin seorang diaken, semua yang tertangkap akan dieksekusi, dan tidak akan ada yang tersisa. Selain itu, kami akan menghancurkan ruang ini dan menyegel pintu masuk dan keluar ini, sehingga Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk keluar. Sekarang, mulailah membunuh yang ke-8 tetua keluarga Ji. Aku akan menghitung sampai 3, dan jika orang-orang di dalam tidak keluar, tetua ke-8 dari keluarga Ji akan mati. 1. Pintu dan berteriak keras. Dunia kecil ini adalah basis pelatihan rahasia keluarga Ji di zaman kuno. Struktur pintu masuk dan keluar portal sangat aneh, mudah untuk keluar, tetapi sulit untuk masuk, dan orang-orang di dalam dan di luar dunia kecil dapat berbicara melalui portal ruang Tao. Jangan bunuh ayahku. Tiba-tiba, suara wanita yang cemas datang dari portal dunia kecil. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa suara ini adalah milik Ji Yue. Setelah Ji Yue kembali dari Tiongkok Tengah, dia bersama orang tuanya di klan Ji. Karena Ye Yunfei, status orang tua Ji Yue di klan meningkat tajam, dan ayah Ji Yue diangkat sebagai tetua ke-8 klan Ji. Sekarang Ji Yue mendengar bahwa ayahnya akan dieksekusi, dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Jika kamu tidak ingin ayahmu mati, biarkan orang-orang dari klan Jimu keluar. Kata lelaki tua itu sambil mencibir. Aku akan keluar untuk menukar nyawa ayahku. Aku tidak memenuhi syarat untuk membiarkan orang lain keluar. Kata Ji Yue. Ji Yue, jangan keluar. Ayah Ji Yue berteriak dengan cepat. Ayah, aku tidak bisa melihatmu mati. Aku akan keluar, kamu tidak diizinkan membunuh ayahku. Kata Ji Yue, dan bagian terakhir dari kalimat itu adalah untuk lelaki tua itu. Kamu keluar dan membicarakannya dulu. Pria tua itu mencibir. Ji Yue, jangan keluar. Aku mau keluar. Di dalam dunia kecil, Ibu Ji Yue meraih lengan baju Ji Yue untuk mencegahnya keluar. Tidak, Ibu, kekuatanmu terlalu lemah. Aku keluar dan bertarung dengan mereka. Mungkin aku bisa menyelamatkan ayah. Kata Ji Yue. Tingkat kekuatan jiwa Ji Yue saat ini setara dengan alam Yuan Chao, dan Ye Yunfei juga mengajarinya beberapa keterampilan seni bela diri kekuatan jiwa. Dia telah berlatih keras selama periode waktu ini dan telah mencapai beberapa keberhasilan. Dia berencana untuk keluar dan menggunakan kekuatan jiwa dan keterampilan bela dirinya untuk menyelamatkan ayahnya secara mengejutkan. Dengan pikiran, Ji Yue menggunakan keterampilan bela diri dari kekuatan jiwa, yang langsung membuat ibunya pingsan. Kemudian sosok Ji Yue melintas,
dan dia bergegas keluar dari dunia kecil. Aku keluar, biarkan ayahku segera pergi. Ji Yue memelototi lelaki tua itu. Haha, siapa bilang aku akan membiarkan ayahmu pergi? Dia terlihat baik, kemarilah, tangkap dia dulu. Petik 2, orang tua itu tertawa dan berkata, ledakan. Dengan marah, Ji Yue segera melepaskan keterampilan bela diri kekuatan jiwanya dan menyerang lautan jiwa lelaki tua itu. Setelah melepaskan keterampilan bela diri kekuatan jiwanya, Ji Yue segera menggunakan gerakannya dan bergegas menuju ayahnya, mencoba menyelamatkannya. Pelacur kecil, kamu mencari kematian. Pria tua itu adalah master di tahap awal alam bintang. Lengah, Hun Hai merasakan sakit yang tajam, dan dengan marah, dia menamparkan Ji Yue dengan telapak tangannya. Meskipun tingkat kekuatan jiwa Ji Yue bagus, dan keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang dia gunakan juga sangat bagus, tetapi masih belum cukup untuk berurusan dengan master pada tahap awal pembacaan bintang. Boom! Kekuatan telapak tangan yang luar biasa bergulir, langsung menekan Ji Yue ke tempat, tidak bisa bergerak sama sekali. Ji Yue hanya merasakan krisis kematian muncul dari hatinya. Apakah aku akan mati? Ji Yue merasa sedikit sedih. Dia menatap ayahnya, lalu memikirkan ibunya, dan akhirnya Ye Yunfei muncul di benaknya. Ye Yunfei membawanya jauh-jauh ke Tiongkok Tengah, lalu memasuki tanah hidup dan mati, dan akhirnya menemukan lotus jiwa untuk menyembuhkan luka jiwa dan tubuhnya, membuatnya berakar dalam cinta. Aku harap di kehidupan selanjutnya, aku bisa bertemu ayah, ibu, dan dia lagi. Ji Yue menutup matanya, air mata mengalir di wajahnya. Jangan bunuh putriku, teriak ayah Ji Yue dengan putus asa. Bersambung.